Korupsi 13 triliun rupiah di balik krisis minyak goreng. Saat amanah dijual demi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, kenapa dulu harga minyak goreng tiba-tiba melambung tinggi sampai rakyat kecil antri hanya untuk satu botol? Ternyata, di balik kelangkaan itu, tersembunyi permainan besar bernilai 13 triliun rupiah. Semua bermula ketika harga CPO, minyak sawit mentah, naik tajam di pasar dunia. Perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba mengekspor, karena harga di luar negeri 2 kali lipat lebih tinggi dari harga dalam negeri. Padahal rakyat kita sedang susah. Karena itu, pemerintah membuat aturan. Setiap perusahaan harus memenuhi pasokan dalam negeri dulu, DMO, dengan harga murah, baru boleh ekspor sisanya. Itulah yang disebut fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Tapi disinilah tragedi terjadi. Beberapa perusahaan besar diduga mendapat izin ekspor khusus dari oknum pejabat, padahal mereka belum memenuhi kewajiban pasok dalam negeri. Artinya, mereka bisa menjual semua produknya ke luar negeri, sementara rakyat di dalam negeri menjerit karena minyak goreng langka dan mahal. Coba bayangkan ilustrasi sederhananya. Misal harga CPO di dalam negeri Rp10.000 per kilo, tapi di luar negeri Rp20.000 per kilo. Kalau satu perusahaan punya stok 1 miliar kilo, seharusnya 30% dijual di dalam negeri dengan harga murah. Pendapatan normalnya, 3 triliun dari penjualan lokal plus 14 triliun dari ekspor sama dengan 17 triliun. Tapi dengan izin curang, semua diekspor ke luar negeri. Pendapatannya melonjak jadi 20 triliun. Selisih 3 triliun itu keuntungan haram. Dan jika beberapa perusahaan besar melakukan hal yang sama, kerugian negara bisa mencapai lebih dari 13 triliun rupiah. Itulah makna dari penyalahgunaan wewenang. Sebuah tanda tangan, tapi nilainya bisa menindas jutaan orang miskin. Uang triliunan itu mungkin terasa kecil di mata mereka, tapi di mata rakyat, itulah harga dari penderitaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin mengurusi rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, jangan pernah remehkan amanah, karena saat harta dan kekuasaan dipakai menipu umat, balasannya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Wallahu a'lam bisyawab. Sampai jumpa di konten dakwah Islami selanjutnya, wahai saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.